Satu-satunya yang ngegertak kan Dewan Ekonomi Nasional, Luhut, LDP. LDP bilang, kita nggak takut sama Amerika Serikat. Ya menurut saya mah omong-omong juga. Kita udah bisa raba bahwa Trump ini kembali ke DNA-nya. DNA-nya itu apa? DNA-nya dia memang pemain saham, pemain ekuitas. Pemain ekuitas kan cuma dua, nguasain isu. Itulah peran si Elon Musk, main isu. Kedua, menguasai uang beredar. Ke depan dia akan main isu. Kedua, dia akan menggunakan aset portofolio untuk membuat ketidakpastian. Siapa yang mengatur dunia? Yang mengatur dunia oligarki, kan gitu ya. Siapa yang mengatur oligarki? Ya tadi, platform media sosial, bank custodian, industri oil and gas. Ketiga ini, kita mau berharap di BRICS. Kita berharap sama Rusia, sama Cina. Emang pikiran Rusia sama Cina akan beda sama Amerika Serikat? Akan sama aja. Sekarang pemerintah ada kebutuhan yang besar. Naikin PPN nggak bisa. Akhirnya pemerintah juga mulai penghematan hak anggaran 360 triliun. Nah, kalau misalnya sekarang kita main isu, dimainkan isunya, dia ingin lebih dari 12% kena ke kita 98 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa udah mau sampai sebulan nih 2025 ya. Gajian juga belum datang-datang juga. Ya, 20 Januari yang lalu Donald Trump sudah disumpah menjadi presiden Amerika berikutnya, dan tentunya ini harus kita lihat ya, bagaimana dampaknya secara geopolitik global kepada tentunya seluruh negara-negara di dunia, tapi khususnya Indonesia. Nah, kita sendiri sudah banyak mendengar istilah oligarki di Indonesia ini, bahkan di beberapa negara yang bukan negara dalam tanda petik demokratis begitu ya, itu oligarki itu marak disebut-sebut. Nah, hanya belakangan ini ada seseorang bernama Ben Sanders yang kemudian melakukan otokritik terhadap Amerika sendiri, bahwa sebenarnya oligarki itu ada di Amerika dan memang pusatnya atau headquarternya itu ada di Amerika. Kita coba simak, kita coba gali. Nah, gimana sih sebenarnya, kayak gimana sih permainannya nih. Di studio kita sudah ada yang luar biasa, Bung Yanuar Rizky ini luar biasa. Terima kasih sudah datang. Waduh, sama-sama. Bener kan? Iya, Ben Sanders dia bilang gitu. Iya. Pak Yanuar kemarin baru jalan-jalan ke luar negeri, nggak mampir aja langsung. Siapa tahu ada kecipratan project atau apa. Nah, sebetulnya berarti siapapun pemerintahannya di negara seperti Amerika pun juga pada akhirnya bicara tentang pemodalnya. Di belakang yang mendukung tentunya si pemerintahan yang menang gitu ya. Nah, kalau kira-kira kita menyimpulkan pemerintahan Donald Trump ini gimana tuh ceritanya? Siapa pemodal di belakangnya, oligarkinya kayak gimana gitu ya. Dan kemudian kalau kemudian Donald Trump memainkan perannya, mereka tuh dapat apa? Kan kita selalu begitu ya. Sama juga di Indonesia juga seperti itu. Bisa dikupas, Bung Yanuar, silakan. Ya, pertama tadi yang dikatakan oleh Bang Pompi ya, Ben Sanders ya. Ben Sanders itu kan sebetulnya lawannya Biden ketika konvensi di dalam Demokrat yang akhirnya memilih Biden ya. Nah, Ben Sanders sendiri memang ya kalau di kita mirip-mirip kayak Prabowo tahun 2008 lah ya. Dia selalu mengatakan soal paradoks gitu ya, soal ketimpangan, soal segala macam gitu loh. Nah, dia kemudian mengatakan bahwa sekarang lagi rame orang-orang gitu ya di negara-negara demokrasi mengatakan tentang oligarki. Dia mengatakan ya intinya adalah Amerika ini jangan sok suci gitu. Dengan kata lain kan gitu ya kalau kita dengerin. Mereka nuduh ke orang negara-negara lain tuh ini ada oligarkinya gitu. Budaya pembiaya politik, budaya oligarki itu kan sebetulnya memang budaya demokrasi yang diajarkan oleh Amerika Serikat. Nah, jadi dia ya kurang lebih sebetulnya curcol juga sih. Dengan kata lain kan kalau misalnya Partai Demokrat waktu itu tidak memilih Biden, gitu kan Biden kemudian juga udah sepuh, udah segala macam mungkin kembalinya Trump ini tidak akan terjadi. Tapi inti dari dia adalah
bahwa dia kalah memang tidak ada, ya kalah pemodal lah, pemodal. Nah, cuman gini Bang Pompi, kalau di Amerika Serikat itu kan sesuai dengan sejarah demokrasinya maupun sejarah politiknya, mereka terus berkembang gitu ya, bahwa pembiayaan politik itu biasa. Nah, tapi dia selalu mengacu kepada yang namanya tata kelola. Jadi artinya ada ideologi. Nah, mereka selalu membuat. Dan itu memang ada lembaganya kalau nggak salah. Ada lembaga yang mengawasi itu. Mengawasi. Jadi sebetulnya kalau di Amerika bukan sesuatu yang sulit. Misalnya kandidat di parlemen, gitu ya, anggota Kongres, anggota Senat, gitu ya, calon presiden, bahkan calon presiden independen, bukan sesuatu yang sulit untuk kita melihat siapa yang mendonasi dia. Tapi ada yang unik dalam. Memang dibuat terbuka juga oleh mereka. Nah, di Amerika Serikat itu mereka mempertahankan ideologi Republikan sama Demokrat. Ideologi Demokrat. Nah, oligarki yang membiayainya pun dalam ideologi. Ada ininya lah. Ada kubu-kubunya. Ada kubu-kubunya. Nah, nggak main di dua kaki lah mereka. Main di dua kaki, nggak ada ideologinya. Tapi kalau kita simak videonya Ben Sanders gitu ya, dia mengatakan bahwa tetap pemenang itu ada yang bisa ke dua sisi, sama aja lah gitu ya, tapi ya bagi-bagi cuan lah kira-kira gitu. Ideologinya dan segala macam. Nah, sekarang singkat cerita seperti itu. Nah, bahkan Amerika Serikat juga kemudian melegalkan posisi profesi lobby. Lobbyis gitu. Betul. Jadi ada lobbyis, kalau kita memang mau menggolkan satu undang-undang, ya kita bayar seorang lobbyis gitu ya, pengusaha bayar lobbyis itu kemudian pokoknya melobi, mengatur, kemudian mendorong-dorong. Jadi intinya di Amerika Serikat adalah mereka mencoba bahwa segala sesuatu itu ada kepentingan, yang membiayai kepentingan publik tahu, ya kan? Kemudian mereka bertarung, pada ujungnya adalah sisi ideologi. Selama transparansinya ada. Selama transparansinya. Dan mereka juga punya undang-undang konflik kepentingan kan. Kepentingan. Jadi selama tidak ada konflik kepentingan dianggapnya begitu ya. Jadi nggak ada masalah tuh. Amerika Serikat itu mengatakan bahwa begitu misalnya kita ideologinya, oligarkinya Demokrat gitu ya, dalam artian ya lebih kepada gampangnya kalau yang Demokrat ini kan terhadap pluralisme terhadap yang sekarang juga dikatakan oleh si Trump hanya ada 2 gender. Kalau Demokrat kan memang mematuhi transgender. Nah, jadi pengusaha-pengusaha yang mendukung ideologi ini gitu ya akan ada di Demokrat. Nah, kalau di dia memang karena kue ekonominya yang besar dan karena juga pengaruhnya yang besar kepada negara lain. Jadi begitu misalnya kalah, mereka juga tetap bisa berbisnis. Oh iyalah. Gak beda sama kita. Kalau kita ini kan karena kuenya semua. Pokoknya yang menang pasti paling ini lah, ngambil semua. Kalau di kita ini kan mau nggak mau karena ditekan lah secara hukum. Nah, fenomena Trump ini kan sebetulnya keluar dari basis ini, Bang Pompi. Trump ini mempraktekkan apa yang seperti terjadi di negara-negara emerging market demokrasi. Jadi negara-negara demokrasi yang baru tumbuh menggunakan isu intelijen menyerang lawan, menekan secara hukum, ya kan, menekan segala macam. Trump itu kan modelnya seperti itu. Itu yang sebetulnya membuat publik di Amerika jengah waktu yang pertama kali dulu, ya. Tapi kenapa orang sekarang kembali lagi ke Trump, ya? Karena kalau menurut saya Biden dalam posisi terlalu moderasi. Terlalu moderasi sehingga akhirnya buat orang Amerika Serikat sendiri tidak ada kejelasan, terutama kan terhadap ekonomi mereka. Nah, saya ingin menyoroti gini, Trump ya di yang kedua ini, ya kan, dia didukung pertama oleh Elon Musk. Ini nggak ada beda ketika dulu kita melihat di era Amerika dulu, Ronald Reagan dan sebagainya. Siapa yang didukung oleh Rupert Murdoch, CNN, ya pasti akan menang. Nah, kemudian Trump dari waktu dia yang periode pertama dan periode sekarang, dia didukung oleh oil and gas, fosil, dan memang Trump juga bermain di situ ya, Texas dan segala macam. Jadi orang yang bermain di oil and gas itu mendukung Trump, kan? Tapi bukan berarti juga tidak ada oil and gas ini mendukung orang-orang di kubu Demokrat. Nah, kalau kita lihat sekarang Trump ini siapa yang biayain pertama? Satu, Elon Musk, ya kan, dari sisi individu nih, dari sisi individu pengusaha.
Kedua, yang mungkin orang kan seorang perhatiannya semua ke Elon Musk ya. Iyalah, karena dia high profile kan, high profile. sangat publiknya, apa namanya, komunikasi publiknya jalan terus. Jalan terus. Nah, X-nya juga banyak yang ngikutin. Ya. Gitu kan, ya. Nah, yang kedua, jadi artinya apa? Satu, bahwa media kekinian, ya kan, terkait dengan X, terkait dengan segala macam, ya Rupert Murdoch zaman sekarang ya Elon Musk itu. Ya, itulah pendukungnya Trump nomor satu. Pendukungnya kedua adalah Timothy Mellon. Timothy Mellon ini anaknya keluarga Mellon. Jadi keluarga. Jadi kan orang tuh kalau... Tapi bukan jualan melon. Bukan, nama dia Mellon. Jadi orang selalu mengatakan bahwa orang yang mengatur the Fed, Yahudinya itu kan Rockefeller, gitu ya. Tapi orang tidak pernah menyinggung keluarga Mellon. Jadi di sini gini Bang Pompi, kalau Rockefeller dan sebagainya itu kan memang orang-orang yang ada di depan, investment bankers, JP Morgan, Goldman Sachs, makanya orang bilang mau siapapun berkuasa di Amerika Serikat, orang Goldman Sachs pasti masuk menguasai ya oligarki tadi. Permainannya. Nah, orang nggak pernah terlalu aware, termasuk orang di Indonesia ya, terkait dengan Timothy Mellon ini. Iya. Siapa itu sebenarnya? Timothy Saya Mellon juga baru mulai naruh perhatian ini. Jadi gini, kalau kita bicara industri keuangan yang dibangun oleh Yahudi ya di Amerika Serikat ini, basisnya kan satu saving, uang itu disimpan di sana, didistribusikan, betul, gitu ya. Kemudian mengatur dunia lewat ruling currency. Itulah yang dia atur dengan melahirkan Bank Dunia dan IMF tahun 44 karena mereka menang perang, gitu ya, menang perang dan kemudian Bretton Woods Agreement segala macam. Monetaris monetaris, ya. Nah, dengan dia monetaris itu ekspansi dilakukan yang orang bilang cetak uang, segala macam likuiditas. Makanya orang selalu melihat kemana arah JP Morgan, misalnya ke arah Goldman Sachs, segala macam itu yang jadi indikator di pasar keuangan. Tapi kemudian kan ada fungsi Bang Pompi, ya kan? Fungsi surat berharga ini saya kan akan simpan di perbankan. Mau dia udah nggak ada ya scriptless sekarang kan tetap aja ada rekening dana, ada rekening surat berharganya. Nah, mulailah dikenal yang disebut dengan bank custodian. Nah, bank custodian ini bank tempat kita menyimpan aset-aset portofolio kita. Ya kan, aset-aset portofolio kita. Nah, misal yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, orang kalau ekspor mulai bulan depan, kata dia di sidang kabinet kemarin, uangnya harus di sini. Itu kan di HI. Artinya apa? Orang ekspor barangnya dari kita, custodian rekening dananya harus di perbankan kita. Betul. Yang disebut dengan capital control. Betul. Kalau orang main di portofolio, saya beli saham di Indonesia, saya beli surat utang pemerintah Indonesia, saya taruh di mana? Rekeningnya ada dua, Bang Pompi. Kalau tadi, kalau kita ngomong sektor real, misalnya orang beli batu bara, batu bara dia lepas ekspor, barangnya kan batu bara, dicatatlah di kita di neraca perdagangan. Oke? Nah, ketika ada uangnya masuk, itu di neraca pembayaran. Ternyata neraca perdagangan dicatat di kita, tapi neraca pembayarannya disimpan di bank luar negeri. Biasanya Singapura lah. Nah, Singapura. Berarti bank custodian trader batu bara kita bukan di kita. Gitu ya. Custodian banknya ada di negara lain. Nah, bagaimana kalau ini transaksi pasar keuangan portofolio? Yang saya beli saham di Indonesia, yang saya beli surat utang di Indonesia, kan nggak kayak batu bara. Si saham dan si nggak dibawa-bawa lah barang itu. Kan kalau batu bara kan dijual, udah gitu dipakai. Dibawa. Nah, kalau ini kan sama-sama aset keuangan. Nah, aset keuangan ini saya taruh jadi bank custodian terkait dengan pasar keuangan. Mengelola dua, Bang Pompi, rekening dana sama rekening efek namanya. Gitu loh. Nah, rekening dana dan rekening efek ini dikelola oleh satu bank custodian. Nah, kalau sekarang saya taruh rekening efeknya di Jakarta, gitu ya, berarti ketika nanti saya jual, itu tidak akan ada selisih nilai tukar. Karena sama-sama di Jakarta. Jadi, terlepas dari ini, sebetulnya yang perlu kita katakan, bukan hanya ini yang harus kita atur. Yang harus kita atur itu juga terkait dengan transaksi pasar keuangan. Itu yang mengakibatkan rupiah kita seperti ini dan sebagainya. New York Mellon ini, Bank New York transaksinya lebih banyak yang mana antara keuangan dengan komoditi kayak batu bara itu? Ya inilah, karena kan dia bisa. Jadi bisa lebih cepat malah ya. Bisa lebih cepat dan antara uang masuk sama uang keluar tuh bisa lebih cepat. Dan leveraging gitu loh.
Kalau saya misalnya punya 100, saya kasih dulu ke Bank Pompi, saya kasih margin misalnya. Bisa leveraging. Makanya kan di sisi moneter itu ada yang disebut dengan M2 Bank Pompi. Uang dalam arti luas. Uang dalam arti luas itu karena di pasar keuangan memang ada leveraging. Itulah yang orang bilang crash dan sebagainya. Nah, balik ke sana. Nah, siapa sih di dunia ini yang memainkan global custodian? Namanya BNY, Bank of New York Mellon. Si Mellon ini tadi. Si Mellon ini. Jadi orang boleh katakan Rockefeller dan sebagainya, terkenal dengan investment bankers dari Goldman Sachs dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan custodian bank, namanya keluarga Mellon. Nama banknya Bank of New York Mellon. Ada Mellon gitu ya? Ada Mellon, BNY namanya. Jadi dia nggak bayar bunga, dia bayar Mellon. nama dia Mellon. Gitu ya. Nah, yang menyoroti di luar Elon Musk itu BBC di Inggris. BBC di Inggris mengatakan dia menyoroti tentang dukungan Timothy Mellon ke Trump. Jadi kan kalau kita sering sih membahasnya nih soal Elon Musk dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita baca di sini, ya termasuk juga kalau kita baca arahnya BBC di London, kita udah bisa raba bahwa Trump ini kembali ke DNA-nya, Bang Pompi. DNA-nya itu apa? DNA-nya dia memang pemain saham, pemain ekuitas. Pemain ekuitas kan cuma dua, nguasain isu, itulah peran si Elon Musk, main isu. Kedua, menguasai uang beredar. Jadi katakan aja Bang Pompi jagoan nih podcastnya, menguasai isu. Tapi Bang Pompi tidak menguasai floating di pasar keuangan. Dalam artian apa? Aset keuangan nggak punya gitu, cuman itu namanya omon-omon tuh. Jadi ngomong tapi tidak punya daya tekan. Gitu. Benar. Tapi kalau Bang Pompi punya dua pengendali sekaligus, mengendalikan isu dan mengendalikan yang namanya asetnya, maka Bang Pompi jadi bandar lah. Ya kan? Jadi Bang Pompi yang orang sebut dengan market maker. Jadi kalau kita baca Bang Pompi, arah Trump, terutama di yang kedua ini, ya kan? Kenapa juga boleh dibilang tanda petik ya, intelijen di Amerika Serikat juga membiarkan Trump menang, walaupun juga ada isu yang aneh-anehnya ya terkait gender, terkait segala macam. Tapi kan berbeda betul dengan ketika Trump, asal bukan Trump itu dilakukan juga oleh invisible hand kan di Amerika Serikat ketika waktu dia kalah sama Biden. Kalau sekarang kan kondisinya itu lebih smooth. Karena kayak mereka sadar lah, sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Karena menurut saya memang Amerika menuju ke tahapan untuk konsolidasi lagi dari krisisnya. Nah, untuk konsolidasi lagi dari krisis, orang kayak Biden yang nggak bisa main isu, nggak bisa mengendalikan segala macam. Mikirin dirinya lupa dia. Lupa. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari Trump ini, bahwa ke depan dia akan main isu. Kedua, dia akan menggunakan aset portofolio untuk membuat ketidakpastian. Makanya kalau kita lihat dari 36, nah kan ini kan nggak ada orang yang kayak Trump yang selalu bisa membuat isu dari hari pertama dia dilantik gitu. Sebelumnya dia udah buat. Jadi begitu dilantik dia langsung tanda tangan. 36 executive order. Executive order itu. Coba kita lihat. Satu, ya terkait dengan volume gas dan oil and gas. Dia bilang tidak ada lagi pembatasan terhadap produksi oil and gas. Kedua, dia bilang yang keluar dari Paris Agreement, hilirisasi dan sebagainya. Coba kita lihat Bang Pompi, Amerika Serikat, begitu Trump yang pertama dulu, ya, Trump bilang kita jangan terlalu banyak moderasi, karena itu yang mengakibatkan kita lemah. Kebijakan kita tuh harus kebijakan yang menyerang. Itu Trump pertama. Nah, dia kemudian menyerangnya dari sisi apa? Dia bilang kita mempertahankan inflasi rendah terus, karena dalam kebijakan memulihkan ekonomi tahun 2008, inflasi rendah mengakibatkan harga minyak. Jadi Amerika Serikat, Bang Pompi, pembentuk inflasinya itu harga minyak BBM. Karena kita harus lihat, cermati, Amerika Serikat tidak membangun transportasi umum. Amerika Serikat itu industri ekonominya ditumpu oleh Ford,
ya, mobil dan sebagainya. Karena gede banget sih gede. memang. Kemudian orang wilayah tuh gede banget. Sama kayak kita kan kalau kita jadi dia pesawat sama railway ada. Dan itulah yang menjadi engine utama ekonomi dia terkait dengan BBM dan sebagainya. Iya. Nah, Trump bilang karena tujuannya waktu itu Amerika Serikat ingin nurunin bunga, kalau nurunin bunga inflasinya harus rendah, harga energi ini diturunkan kan? Iya benar. Nah, Trump ketika dia maju yang pertama, ini gimana ceritanya? Ketika kita mengalami defisit neraca migas, pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Iya. Jadi di Amerika Serikat terjadi defisit neraca migas. Iya. Nah, ternyata kenapa defisit neraca migas? Bayangin Bang Bobi, ongkos overhead produksinya, katakan aja sampai 60 per barrel. Harganya waktu itu ke 40, yang mendingan nggak produksi. Iyalah. Ini yang mengakibatkan defisit neraca migas. Ini juga yang dikatakan oleh Chairman the Fed, Jeremy Powell, waktu dulu tahun 80, bahwa yang namanya minyak itu juga menyerap employment. Iya, pasti. Sekarang dia bilang tidak ada kaitannya lagi. Nah, kalau Trump ini kan dia tidak modelnya tidak begitu. Ya kalau gitu hidupin lagi aja industri migasnya. Iya. Makanya ciri khas dari Trump yang pertama, dia mendorong bahwa kita nggak usah ragu, kita butuh inflasi. Nah, sejarahnya karena inflasi itu memacu orang kerja gitu kan, itu persepsinya dia. Itu persepsinya. Dia kan mengkritik Obama yang terlalu banyak peragu sosial lah. Nah, kenapa? Karena sebetulnya The Fed sendiri sudah melakukan tapering off tahun 2011. Dia tidak lagi memberikan injeksi moneter. Nah, kemudian di tahun 2012-2013 dia mau melakukan normalisasi. Normalisasi itu artinya dia akan mendorong lagi inflasi naik. Nah, pada waktu itu di 2013 ada 5 fragile countries yang kena. Salah satunya Indonesia, rupiah. Turki, Sri Lanka, dan Brazil dan sebagainya. Nah, hasil dari pertemuan G20, kemudian waktu itu gubernur The Fed-nya namanya Yellen. Yellen mengatakan kita jeda dulu deh memberikan waktu ke negara-negara berkembang itu melakukan adjustment terhadap policy kita. Ini yang ditentang sama si Trump. Trump bilang jadi moderasi ini dia bilang Obama ini terlalu pengen jadi pemimpin dunia tapi pemimpin yang lemah. Ini Trump ketika yang pertama kan kita pemimpin yang lemah. Dia bilang, kita nggak usah kayak gitu lagi, kita dorong. Dan Trump mengatakan, kenapa sekarang pekerjaan ini tidak ada? Karena industri migasnya mem-PHK. Kenapa industri migas mem-PHK? Karena produksi. Karena harganya rendah. Didoronglah dia kan, harga gas ini dan kemudian inflasi tinggi dan sebagainya. Nah, masuk lagi era Biden, ini dimoderasi lagi Bang Tompi. Oleh Biden nih, dimoderasi lagi tidak kayak si Trump, dia moderasi lagi, jadi harga minyak tuh tetap dalam kisaran seperti itu. Kemudian juga ya yang disebut dengan Paris Agreement segala macam. Nah, jadi bacaan kita Bang Pompi, satu bahwa dari segi industri, pertama kan industri media dengan Elon Musk ya. Kedua industri bank custodian dengan Timothy Mellon itu. Ketiga dari segi industri itu adalah oil and gas, penopangnya, terus properti ya. Artinya sekarang Trump kalau kita lihat dari executive order itu ya 36 banyak lah, ada soal imigran soal segala macam ya, tapi kita fokus kepada arah politik ekonomi dia. Dia bilang harga gas, ya kan, itu dan oil and gas harus naik, bahkan pembatasan produksi tidak harus dilakukan. Kalau kita lihat di sini, ya, dan kita kaitkan di Jerman, ya, Elon Musk itu ke Jerman dan dia terang-terangan mendukung AfD. Partai yang boleh dibilang bekas Jerman Timur dulu, dan bahkan dia mengendorse si pimpinan AfD yang mirip-mirip Trump, ya kan? Nah, AfD ini kalau kita lihat dia mengkritikkan terhadap Jerman yang terlalu sama juga moderasi juga, soft juga, terlalu mikirin Eropa lainnya gitu loh, bukan mikirin Jerman. Kemudian bahwa kemudian menggratiskan pendidikan yang menikmati imigran sama. Jadi cara berpikirnya kayak si Trump itu juga gitu. Nah, kalau dilihat gitu ya, harga gas, ya, Eropa ini menginginkan yang namanya transisi energi dari dulu, bahkan menyerang sawit kita dan segala macam. Tapi Trump ini orang yang paling logis, orang yang paling rasional, Bang Pompi. Kalau kita bicara Trump di 2016, Trump bilang, mana nggak jadi itu.
Oh. Ya kan? Karena dia bilang dunia ini nggak bisa dibentuk juga oleh wacana lah, kurang lebih gitu loh. Jangan omon-omon jangan omon-omon kan. Anda sudah melakukan disinsentif terhadap industri fosil, industri EBT-nya nggak muncul. Itu kan omongan Trump. Jadi kata Trump, jangan istilahnya kita udah bayar dosanya, tapi pahalanya nggak dibangun-bangun terus gitu. Makanya kan insentif terhadap shale gas yang diberikan oleh Obama ketika 2008. Shale gas itu juga gagal kan ya? Dicabut sama Trump waktu Trump pertama. Jadi kalau kita bicara Trump itu, dia memang mendorong harga gas naik kan ke atas kan. Tambah lagi kemudian ada COVID ya. Jadi akhirnya ada rebalancing terhadap rekening migas. Kalau kita lihat Bang Pompi, ya ini yang dituju ini. Rusia, ya itu dia pemasok gas terbesar. Itu dia, Eropa. Makanya saya baru mau nanya ke situ. Gitu. Jadi enak dong dia, menurut saya, kalau kita lihat di sini, Trump sebetulnya sudah melakukan menghitung, memecah yang orang sekarang rame-rame ngomong BRICS juga ya. Bahwa dengan kata lain, menurut saya kalau kita bacanya di depan kurva, Trump sudah menyediakan satu outlet untuk bernegosiasi dengan Putin. Kita ngatur bareng-bareng lah. Ngatur bareng-bareng gitu. Toh nanti Eropa butuh gas, makanya dia mendukung AfD kan. AfD bilang kan daripada sekarang inflasi tinggi, kita kenapa sih ngeributin Ukraina kan gitu AfD. Kan kita butuh gas gitu ya. Kita gasnya pipanya dari Rusia. Dengan ini kan sibuk begini soal perang kan itu yang diserang oleh AfD juga gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya terkait dengan gas itu, ya kan? Satu diuntungkan pendukung politik dia. Kedua, Rusia. Nah, biar mainan dia ini tambah asik gitu kan. Dia bilang keluar dari Paris Agreement, hilirisasi itu. Makanya kan orang kan jadi bingung kan, karena usulan terhadap carbon trading usulan Amerika Serikat. Itu dia. Nah, kalau Eropa kan alurannya EBT, benar-benar energi hijau bukan greenwashing, gitu kan. Kalau pendekatannya di RBP, result based payment. Gitu. Kalau carbon trading kan Amerika, dalam artian bahwa dia ngejual secara terbuka orang-orang yang mau invest gitu ya. Dia keluar kan. Nah, terus kalau dia keluar sementara kan gini Bang Pompi, dulu orang melihatnya gini, termasuk di kita di Indonesia, ke depan ini kalau kita mau narik duit dari sistem moneter global ini, pakai apa? Pakai carbon trading. Nah, Cina juga mulai nih melakukan konsolidasi, ambil nikel kita lah, batu bara kita segala macam. Ujung-ujungnya itu kan nanti melakukan hilirisasi kan. Nah, hilirisasi karbon ini dijual lah menggunakan Paris Agreement itu. Dipecah nih masih Trump. Dengan kata lain, Trump mau ngomong kan bahwa lu jangan enak-enak nih. Bahwa benar gitu bahwa Cina dalam artian membangun greenwashing, dia udah invest banyak, ujungnya butuh dia, sama dia sekarang dipotong nih. Tapi kalau yang saya baca, inilah pemain ekuitas, pemain equity. Dia main isu, dia gebrak duluan. Dia gebrak duluan dalam artian bahwa nih saya sekarang satu ya, yang gas tadi. Kedua, terhadap yang EBT yang karbon ini. Saya keluar. Ujung-ujungnya orang intinya kalau yang karbon itu kayak memberikan message, lu jangan pakai greenwashing pakai duit gua kan gitu kan, kira-kira gitu kan message-nya. Kan? Message-nya kan kayak gitu. Kalau mau pakai duit gua berdamai sama gua. Kan gitu loh intinya. Dan kalau mau bener-bener lu bangun. Bener-bener bangun. Jadi kan memang dia berbeda banget dengan caranya orang partai dengan caranya Biden. Kan bahkan Biden kan menteri keuangannya Yellen yang dulu gubernur The Fed yang melakukan moderasi gitu kan. Jadi dia nih seneng istilahnya tuh ngebuat persoalan, tapi akhirnya dia negosiasi sendiri, tapi terms-nya dia di atas. Gitu. Iya. Dan dengan kata lain, sekarang coba bayangin orang yang sudah terlanjur membangun hilirisasi yang kemarin harganya mulai upping price, diginiin kan kempes kan? Kempes kan? Ini kan balik lagi harga murah juga untuk diambil kan? Jadi intinya benar juga ya kan? Main dia dapat dari segala hal, dapat ya. Dan kita lihat gitu, Amerika Serikat ini hidupnya dari mana sih? Uang, cetak uang kan? Uang cetak uang ini, kalau misalnya harga udah ketinggian, dia turunin ke bawah. Dia naikin lagi. Inilah fungsi custodian tadi yang kita bicarain tentang si melon tadi gitu kan. Nah, jadi kalau kita baca
ke depan, gitu ya. Kenapa Trump cenderung invisible hand di Amerika Serikat membiarkan Trump jadi lagi? Karena Amerika lagi membutuhkan ini. Dan secara ekonomi pada saat Trump yang dulu juga mereka menikmati juga sebenarnya. Dan kan? sekarang semuanya menikmati. Karena kan gini Bang Pompi, orang selalu bilang normalisasi kebijakan. Apa sih normalisasi kebijakan? Ya, The Fed itu isinya dia mengambil surat-surat utang ketika ada krisis, kan bailout kan, bank butuh likuiditas segala macam. Nah ini isinya di neracanya The Fed ini banyak nih. Barang-barang busuknya banyak. Barang-barang yang dulu dijaminkan. Yang disebut normalisasi itu apa? Ini dijual oleh The Fed. Jadi kalau dulu Bang Pompi itu ngambil bantuan likuiditas gitu ya, ke The Fed. BLBI lah, BLBI gitu ya. Yang dia ada beberapa programnya itu. Bang Pompi ngasih nih, US Treasury saya kasih ke The Fed. Dikasih oleh The Fed, nih uang buat kamu untuk memberikan likuiditas. Nah ini yang dianggap gagal kan, termasuk oleh Ben Sanders. Karena ternyata orang-orang yang dikasih duit ini malah pergi beli surat utang di negara emerging market. Gitu loh. Karena jadi, bedanya gede. Ada kan kalau maunya si Obama dulu, lu tuker, saya kasih likuiditas, Anda menghidupkan sektor realnya. Iya dong. Nah, ini kan gagal. Ini kan gagal di Amerika Serikat sendiri gagal. Ternyata quantitative easing yang dilakukan itu uangnya dipakai ngegoreng juga di tempat lain. Nah, apa yang menjadi dinamika di global? Kalau The Fed ini memaksa normalisasi, surat utang ini harus dibeli balik oleh orang yang dulu ngambil. Berarti dia akan melepas yang ada di emerging market. Berarti kan negara berkembang akan krisis. Ini Bang Pompi yang dimoderasi terus oleh Janet Yellen. Karena Janet Yellen ini jadi Menteri Keuangan di zaman Biden. Jadi Janet Yellen selalu memoderasi ini. Ini juga yang diserang Trump sekarang gitu. Kenapa dimoderasi terus gitu? Ya kan? Kenapa dimoderasi terus? Nah kalau kita baca di sini kesannya, wah Trump nih mau ngehajar emerging market nih, orang bicara Cina, orang bicara segala macam. Menurut saya, isu kadang-kadang high bid ke sini. Antar orang akhirnya bernegosiasi. Jadi menurut saya, apa yang Trump lakukan ini, dia gini loh, dia melangkah dulu di depan kurva. Betul. Saya ke sini. Nanti diatur di situ. Kalau saya ke sini, kamu semua berantakan. Ya kan? Nah, biar nggak berantakan, lo ikut cara gua. Bicara sama saya, termasuk juga dia yang terkait dengan WHO. Karena WHO ini kan terkait dengan bantuan-bantuan COVID. Termasuk kayak kita, misalnya kita sekarang punya surat utang di 2005, 2006, 2027, jatuh tempo besar sekali. 850 triliun per tahun. Ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini karena bawaan dari ketika COVID. Nah, kan ini kan moderasinya kan kalau di global kan karena COVID kan global kan. Nah sekarang dengan dia keluar di WHO dengan kata lain si Trump, gua nggak tahu gitu. Persoalan-persoalan, ya kan persoalan-persoalan fiskal negara lain gitu loh, terlepas itu terkait COVID, terkait segala macam. Itu urusan lo lah. Gitu kenapa dia bisa melakukan ini? Ini yang bisa kita baca karena dia didukung oleh Timothy Mellon tadi, New York Mellon gitu. Jadi dia sangat tahu gitu loh bahwa di negara berkembang ini nggak semuanya juga uang bersih, Bang Pompi. Jadi sekarang kalau kita tanya siapa gitu orang yang nyimpen di custodian di Swiss gitu, surat berharganya di mana? Ujungnya di New York Mellon kan. Jadi dengan kata lain dia orang yang dalam posisi tahu, ya kan? Oh kalau saya ngegencet ini di sini kena, sana kena. Dia memberikan sinyal itu. Jadi tipe-tipe orang yang sebetulnya permainannya win-win, tapi nyerang duluan. Itu ya. Nah. Terus kan karena kalau lose juga nanti in the long run-nya juga mereka juga babak belur juga, nggak ada yang beli, nggak ada yang ngebantuin dia, nggak ada yang macam-macam kan. Tapi dengan sama-sama untung terus kan sebenarnya menarik tuh buat permainan itu kan. Sebenarnya kira-kira gitu kan. Ya, kita lihat hubungan Amerika dengan Cina, terutama dalam dekade terakhir ini. Cina membutuhkan Amerika Serikat, Bang Pompi. Amerika Serikat juga membutuhkan Cina. Cuman persoalannya adalah Amerika Serikat itu kan selalu ingin dominan. Ya kan, dia tidak mau ada kekuatan baru kan. Ya kan? Nah, ini aja kan sebenarnya inti soal kan. Dengan kata lain, kalau Amerika Serikat ngehabisin Cina gitu ya, dia juga akan kena dampak. Pastilah. Sistemik ya kan? Sistemik. Tapi kalau juga misalnya BRICS beramai-ramai mengisolasi Amerika, nggak akan bisa apa-apa juga.
Ya kan? Kecuali kalau memang mau kayak dulu perang lagi ya. Karena pasarnya tuh totalnya BRICS dengan Amerika jauh banget, bedanya jauh ya. Enggak, kalau kita bicara trade to trade ya, kayak sekarang kita masuk ke BRICS gitu. Kita kalau bicara trade to trade mungkin iya bahwa Cina hubungan neraca perdagangannya sama kita tuh tergantung ke Cina. Ya. Tapi sekarang bisnis kita ini kan dibiayai sama hutang ya. Nah, yang menguasai surat utangnya itu di mana? Kan uang moneternya Amerika, kita fair aja gitu. Makanya kan kalau seperti kita bahas di podcast kita di awal Bang Pombi, dia memberikan ruang Sri Mulyani gitu yang dekat dengan kubu Bretton Woods ini di Menteri Keuangan, itu intinya adalah untuk menjaga likuiditas surat utang kita. Oke. Tapi di sisi lain juga main sama BRICS. Sebenarnya Prabowo juga intinya dia memoderasi, tidak menyerang, dia memoderasi dengan kata lain. Ya saya ke BRICS, tapi kan dia tidak lepas juga. Oh iya, dua-duanya. Nggak ada deklarasi apapun tentang mau keluar atau enggak dari situ. Jadi kan sebetulnya kan gini, saya mungkin menukil apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kemarin. Jadi mulanya kan bilangnya gini, jangan banding-bandingkan, ojo dibandingke lah kan soalnya kayak lagu kan. Jangan banding-bandingin. Ojo dibanding-bandingke, saing-saingke. Jangan dibandingin antara Argentina dan kita. Karena Argentina kan melakukan penghematan belanja, menjadi surplus APBN-nya. Dia bilang, karena fungsi APBN itu untuk perekonomian. Kalau saya sederhanakan, ekonomi kita ini likuiditasnya, karena pasar keuangan M2-nya, karena likuiditas itu datangnya dari likuiditas surat utang di pasar sekunder. Jadi dengan kata lain, memang sih kelihatannya ekonomi kita ini kayak gini, tapi sebetulnya itu yang menghidupkan ekonomi kita. Kan kurang lebih dia mau ngomong gitu ya. Kira-kira gitu kurang lebih message-nya begitu. Tapi kan ini kan menghasilkan ketimpangan, menghasilkan apa yang ditulis Prabowo di tahun 2017, paradoks ekonomi Indonesia. Nah, terhadap paradoks ini kan Prabowo mencoba mengatakan bahwa oke lah, kita untuk trade to trade dengan BRICS-nya akan jalan. Nah, satu-satunya yang ngegertak kan Dewan Ekonomi Nasional, Luhut, LDP. LDP bilang kita nggak takut sama Amerika Serikat. Ya menurut saya mah omong-omong juga. emang kalau Amerika Serikat juga kerjain surat utang kita, terus kita mau gimana? Itu satu sisi ya. Jadi sebetulnya ini kan simbiosis yang terkait satu sama lain. Nah, tapi arahnya bahwa arah permainan itu udah kebaca di era Trump ini. Berarti Trump ini akan melakukan perang moneter secara lebih serius. Perang? Ya, perang moneter secara lebih serius. Jadi, bahwa dia akan mengakibatkan volatilitas yang naik. Oh, dalam konteks itu ya perang. Dengan cara apa? Dengan cara isu yang dia hembuskan. Dia akan mengendalikan lewat banyak instrumen. Yang ujung-ujungnya orang pada akhirnya bernegosiasi, tapi dalam posisi kepada dia kan, udah kita negosiasi deh, ya kan? Itu tujuannya. Tapi Trump juga sangat memahami perang moneter ini bisa juga dipicu dengan perang fisik. Jadi Bang Pombi, dulu perang dunia, tapi orang lupa tahun 80 itu juga ada krisis. Jadi tahun 80 itu gagal bayar surat utang negara Amerika Latin. Yang pertama kali gagal bayar Meksiko. Makanya Trump pun sekarang nyerang Meksiko lagi tuh. Jadi dia nyerang Meksiko lagi. Jadi ada beberapa repeat yang dia lakukan seperti kebijakan tahun 80. Ya kan? Nah, waktu itu kemudian tapi dia juga menghembuskan perang teluk kan? Amerika Serikat. Ya kan, perang teluk Iran, Irak dan sebagainya. Kemudian juga tentang Gaza. Gaza kan selalu muncul ya. Makanya kan kalau kita lihat kalau dari sisi pendonornya ya, yang paling besar itu juga komunitas Yahudi Israel gitu ya, yang memang mendukung Israel, yang mensupport dia. Makanya dia juga memberikan sinyal untuk yang Gaza itu. Suruh ke Indonesia. Suruh ke Indonesia segala macam. Jadi kalau kita, tapi itu cuma omongan dia aja kan? Ya, kalau kita lihat omongan Ben Sanders kan gitu, Ben Sanders, bahwa kenapa Trump itu sangat strong in the bold terhadap Gaza, karena memang dia bilang dalam kampanye 2024 ini Trump banyak mendapatkan dari AIPAC itu. AIPAC itu kan apa ya, kalau di kita komunitas pro-Zionis. Pro-Zionis lah gitu. Jadi menurut si Sanders gitu,
Ya kita nggak bisa, karena memang jelas gitu oligarki yang oligarkinya itu, walaupun dia tidak membahas yang kita bahas ya tentang Elon Musk dan juga Melon, dia lebih menyoroti tentang politik ya. Jadi artinya dia menyoroti bahwa AIPAC itu wajar karena dia yang menjadi donatur. Nah jadi kalau kita lihat dari peta tadi, apa yang menjadi pompa dia? Balas budi politiknya lah kayak di kita. Satu, dia akan balas budi terkait dengan politik Israel. Karena itu donatur besar. Secara ekonomi, padahal dia didukung juga tuh sama umat Islam yang berharap dia ini ke Palestina kan sebenarnya kan? Iya. Pihak Palestina. Tapi kan yang AIPAC ini besar dan dia kan didukung juga oleh komunitas konservatif kan? Ya kan? Emang gila juga mainnya. Jadi dia ke arah-arah menggerakkan isu perang ya ada. Tapi kalau secara moneter udah kita bisa baca gitu. Dia menguasai platform, dia menguasai isu. Dan yang menarik adalah Bang Popi, kalau tadi kita bilang soal gas, soal segala macam, dia mencari titik temu dengan Rusia karena Rusia juga produsen gas besar, ya kan? Nah, dia juga menariknya apa dalam executive order itu? Dia memberikan waktu TikTok 75 hari. Dan sekarang perkembangannya adalah dia memberikan waktu TikTok 30 hari untuk menjual sebagian sahamnya ke investor Amerika Serikat. Ya kan? Yang dia suruh ya pendonornya lah Oracle kan. Yang dia suruh Oracle jadi dan sebagainya kan. Dan kalau kita lihat TikTok pun ini fenomena yang bisa kita baca, Cina ternyata butuh Amerika. Iya kan? Kan kalau mau kan TikTok juga ngapain di blok di Amerika nggak apa-apa, tapi dia butuh Amerika gitu. Dan TikTok pun membuka diri, ini lagi negosiasi saat ini. Ini lagi negosiasi. Jadi dari sini aja, terlepas dari kontroversialnya, menurut saya dia itu justru sedang mencari satu titik untuk ada negosiasi dengan Rusia, dengan Cina. Gitu loh. Jadi dua kekuatan utama BRICS gitu. Kalau sekarang kita mengatakan BRICS untuk melawan Amerika. Kalau kita lihat arahnya Trump, dua-duanya itu udah dalam posisi di depan kurva itu akan bernegosiasi dengan dia. Jadi ujungnya kita mau ngomong lagi gitu. Siapa yang mengatur dunia? Yang mengatur dunia oligarki, kan gitu ya. Siapa yang mengatur oligarki? Ya tadi platform media sosial, bank custodian, industri oil and gas. Ketiga ini kita mau berharap di BRICS. Kita berharap sama Rusia sama Cina. Emang pikiran Rusia sama Cina akan beda sama Amerika Serikat? Akan sama aja. Jadi artinya yang kita baca ke depan ini sebetulnya pertarungan kan gini. Bedanya Cina sama Rusia itu kira-kira mereka nggak bisa bermain di depan kurva. Ya, karena mereka nggak sepopuler si Amerika gitu kan si di Amerika dunia. Serikat. Gitu. Makanya Amerika Serikat invisible hand-nya membutuhkan Trump karena hanya Trump lah yang bisa main di situ yang akhirnya orang ke meja negosiasi ngikutin isunya Trump. Iya. Jadi kan kalau kita lihat kan jelas gitu bahwa nah sekarang kita perhatiin lagi Bang Pompi. Berapa sih titik equilibrium di Amerika Serikat gitu? Nah, itu. Di Amerika Serikat ternyata ya, kalau saya lihat ya, begitu inflasi dia 4,5%, ya kan? Pembentukan lapangan kerja juga tumbuh, ya. Tingkat upah juga yang namanya cost of living adjustment juga bisa dilakukan, ya. Itu sebetulnya udah titik keseimbangan. Kalau duit beredar kan sebenarnya jadi artinya semua bisa menyesuaikan tuh kan. Artinya ketika kemarin menyentuh inflasi jadi 4,5, Amerika tuh sudah equilibrium. Jadi sebetulnya kemarin sudah equilibrium. Nah, tapi kemudian kenapa selalu terganggu efektivitas Fed fund rate-nya tuh tetap yield-nya tetap naik. Kalau kita bicara testimoni the Fed di Kongres, karena ternyata dia bilang setiap pertumbuhan inflasi yang juga kemudian menumbuhkan job creation, ternyata juga meningkatkan datangnya pekerja-pekerja dari Meksiko, dari segala macam. Ini yang Trump lakukan kan? Nggak ada Meksiko. Jadi intinya apa? Pada Exodus itu ya balik intinya, lagi. kalau kita baca, berarti Trump menginginkan sudah dalam posisi equilibrium, nggak mau keganggu-ganggu nih. Jadi kan faktor pengganggunya dia mulai keluarin, pokoknya mikirin orang Amerika Serikat dulu sendiri gitu ya.
Terus orang Amerika Serikat kalau harga minyak ini ya, saya lihat-lihat ya, saya lihat angkanya, trennya. Kalau angkanya di atas 80 per barrel, teriak orang Amerika Serikat sendiri. Karena orang Amerika Serikat ini kayak kita, Bang Pompi. Dia nggak pakai transportasi umum. Dan dia boros-boros lah mobilnya boros-boros 80. Nah, jadi saya lihat tuh equilibriumnya itu akan ada di 68 sampai 78. Yang penting di atas produksi lah. Di atas produksi. Karena di 68-78 ini, karena biaya overhead mereka untuk eksplorasi itu ada di 54. Ya kan, angkanya di 54. Berarti kan kalau 64 sampai 78 masih ada buffer, ya? Ada buffer. Konsumen juga masih bisa beli. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu ya, ke depan orang akan bilang harga gas ini akan dinaikin. Termasuk kita mulai antisipasi tentang subsidi BBM segala macam karena akan berdampak ke kita. Menurut saya jangan overthinking. Karena Amerika Serikat sendiri kalau di atas 80 teriak juga warganya. Jadi jangan melihat isu Trump ini seolah-olah pengen ke langit lagi nih. Harga migas. Menurut saya enggak. Sekarang itu kan ada dia nyari equilibrium baru juga. Dia sebetulnya sudah dalam equilibrium. Dia juga akan berani nyusahin masyarakatnya. Tapi yang penting bagi dia kan lapangan pekerjaan juga muncul. Ya kan? Nah, itu menurut saya dari sisi migas gitu ya. Kalaupun sekarang dampaknya kepada negara lain gitu. Ya mungkin kita akan menerima nih kenaikan sampai ke 80. Tapi up dari sana menurut saya nggak. Balik lagi tuh kira-kira. Karena menurut saya Amerika Serikat sendiri konsumennya nggak bisa nyerap. Jadi kalau di 64 sampai 78 kalau saya lihat industri migas dia muncul, penyerapan lapangan kerja dia muncul karena migasnya mulai kerja lagi, konsumennya juga bisa beli. Itu equilibrium dia. Nah, dia gitu ya, kemudian menghambat juga. Jadi buying time, industri green itu juga biar lebih lambat karena ini perlu konsolidasi. Coba Bang Popi bayangin, kalau sekarang misalnya sudah sampai ke 78, muncullah energi EBT. Makanya kan insentif mobil listrik sama dia dihilang-hilangin kan. Maka yang ini kan keganggu lagi kan. Kalau ini keganggu lagi, berarti kan turun lagi. Ini persoalan employment juga di Amerika Serikat. Ya kan, persoalan employment juga di Amerika Serikat. Jadi sebetulnya cara pandangnya kita ngelihat, jangan overthinking juga terhadap dia. Ya kan, terhadap harga minyak. Sebenarnya dia main spot-spot aja. Spot-spot aja. Tapi kenapa dia main isu besar? Karena dia memang menginginkan negosiasi. Nah, yang harus kita baca justru Bang Pompi, kan dia bilang Amerika Serikat darurat energi dalam eksekutif note-nya itu. Nah, darurat energi itu sebetulnya, dan ini sinyalnya ya, dia memindahkan industri pertahanan yang menjadi basis juga pendapatan pengusaha di Amerika Serikat ya, karena jual senjata. Industri pertahanan dia pindahkan ke Alabama. Kalau kita bicara sejarahnya tentang New Deal-nya Roosevelt dulu, Alabama ini adalah pusat industri amoniak, Pak. Dulu amoniak itu dipakai untuk bom, waktu perang dunia pertama. TNT ya. Nah, amoniak bisa dipakai untuk pupuk, ya, itu di Alabama. Jadi kalau karena saya ngikutin, Trump ini orang yang main isu, saya ikutin isu dia deh. Dia mau apa sih? Nah, jadi yang dia maksud tentang darurat energi itu terkait dengan amoniak nih Bang Pompi. Karena amoniak ini terkait dengan pangan. Pupuk tadi. Ya kan, terkait dengan pangan gitu. Nah, dan menurut dia gitu ya, kalau gas ini dipakai ke amoniak, harganya juga akan naik. Nah, si pupuknya, si amoniaknya, karena kan amoniak akan berebut nanti antara ini sama si amoniak ini. Saya ngebacanya gitu ya, bahwa ini yang dia sebut darurat energi, pada akhirnya dia akan pakai juga batu bara dia untuk green amoniak dia. Jadi gasifikasi. Makanya dia copot soal kebijakan green tadi. Karena Bang Pompi ingat nggak? Cina tuh mengatasi amoniaknya ketika dia kalah perang energi dengan gasifikasi batu bara, termasuk beli dari kita. Cina kan diserang sebagai penyumbang terbesar terhadap kerusakan karena dia gasifikasi batu bara. Jadi kalau saya baca, Trump ini juga akan melakukan gasifikasi batu bara. Nah, jadi maksud saya kalau dilihat dari kacamata itu, untuk beberapa bagian
dia dekat juga dengan oligarki kita. Dia akan mendorong juga batu bara gitu ya. Dekat juga sama oligarki kita gitu. Cuman persoalannya kenapa dia main isu dihilirisasinya, ya balik lagi yang kita bilang tadi. Dia juga ingin memberikan sinyal bahwa dananya itu dari saya ya. Nggak bisa pakai dengan carbon trading lagi nih. Pakai pola baru gitu. Nah, jadi kalau dibaca gitu Bang Pompi. Jadi kalau kita baca Trump ini gitu ya. Dan menurut saya kita harus mulai terbiasa karena sekarang dia juga ya Presiden Amerika. Kita harus terbiasa melihat dia sebagai pemain pasar keuangan. Senang main isu, ya kan? Senang main dengan ya isu-isu besar. Nah, jadi menurut saya sih itu yang akan terjadi sih ke depan. Nah, sekarang berarti kan kalau kita lihat style-nya seperti itu ya, kira-kira di dalam posisinya Indonesia, terutama dalam konteks ekonominya, Sri Mulyani paham nggak sih tentang ini? Minta maaf ya, maksudnya ini kita pasti tahu lah. Tapi maksudnya itu Sri Mulyani lebih cenderung di dalam berbagai macam konteks itu tadi memoderasi, kemudian juga ini kan agak berbeda dengan permainan Trump yang seperti itu. Nah, kira-kira tapi Pak Prabowo ini justru hampir mirip dengan gaya-gayanya Trump gitu, lebih mau main di depan kurva tadi itu. Tapi juga ada beberapa yang berbeda dari konteks semangatnya seperti Robin Hood, ekonomi dan lain-lain. Nah, ini kira-kira kalau kita istilahnya tuh coba petakan di deduksinya itu sebenarnya posisi Indonesia di mana, kemudian posisi Amerika di mana, dan bagaimana kita kemudian bisa istilahnya ya katakanlah kalau pakai bahasa tadi leveraging posisi kita sekarang dengan Amerika, adanya Trump di sana, itu gimana? Jadi kalau lihat statementnya Sri Mulyani, dia mengatakan dunia harus hati-hati terhadap Trump, gitu kan? Berarti kan dia nggak sejalan tuh ya, dalam pendekatannya beda lah, maksudnya gitu. Karena kalau kita lihat di pasar keuangan kan ada juga yang mengukur indeks ketidakpastian global, uncertainty index, gitu ya. Kalau kita lihat indeks ketidakpastian global yang jadi ukuran orang, jadi gini, kalau orang mau ngambil transaksi forward, kemudian transaksi option, transaksi segala macam, orang juga akan menghitung indeks uncertainty. Semakin tinggi indeks uncertainty, maka future market akan bagus. Kalau future market selisihnya dengan pasar sekarang itu lebar, Bang Pompi, itu menunjukkan uncertainty indeksnya itu meningkat. Oh, begitu ya? Ya, jadi artinya itu menunjukkan ada posisi short. Nah, kalau kita ingat kepada krisis pasar keuangan, selalu terkait dengan big short, gitu ya. Kalau di Amerika Serikat kan, jadi artinya karena dia ngelihat di depan nih kelihatannya ada posisi besar yang menganga, ada posisi isu uncertainty, dia ngambil posisi forward yang jaraknya terus besar dengan posisi spot. Maka ini kan ada transaksi short. Kalau kita lihat di 2008, big shortnya dilakukan di subprime mortgage, karena dia ngelihat kenaikan bunga tidak bisa diserap oleh orang di KPR rendah. Nah, sekarang kalau kita lihat big shortnya di mana? Ingat Paul Sanders ya? Bukan Paul Sanders. Bukan. Ada Paul Singers. Paul Singers ini orang yang ya Sorosnya pasar utang lah. Kalau Soros kan lebih dikenal di Indonesia sebagai orang investment bankers di saham dan valuta. Paul Singers itu lebih dikenal di surat utang. Paul Singers ketika 2015 dia bilang bahwa dunia akan menghadapi shorting bond. Jadi yang di short itu adalah surat utang pemerintah. Dan itu memang terjadi di 2016. Di 2016 itu memang posisi surat utang US Treasury yang naik, kemudian obligasi kita juga yieldnya naik, gitu ya, rupiah kita kena gitu, di short kan, shorting bond itu. Nah, kemudian kan memang kalau di 2016 Trump memang mendorong itu, karena itu untuk mendorong inflasi. Nah, sekarang kalau kita lihat di mana posisi shorting bond ini, nah, orang harus lihat juga Amerika Serikat ini ya sekutunya siapa aja sih dalam hal monetaris ini. Jadi SDR IMF itu ya kan dengan Eropa, dengan Jepang, Amerika Serikat, ya yuan sedikit lah dikasih gitu ya. Nah, terus orang akan bilang gitu, kalau Amerika Serikat normalisasi, ya kan, terus seberapa besar sih normalisasi di Amerika Serikat
Dari beberapa riset yang saya baca, menurut mereka, sepanjang tidak lebih dari 12% yang di-execute oleh the Fed, gitu ya, sebetulnya likuiditas dunia tidak akan tertekan. Maksudnya gini, Bang Pompi, the Fed, ya, dia akan melakukan proses normalisasi. Tapi jumlahnya tuh nggak lebih dari 12%. Oke, nah sepanjang nggak lebih dari 12% dan 12% ini menjadi upper limit, dia balik lagi ke bawah, memoderasi lagi. Maka yang terjadi di emerging market ya kayak sekarang misalnya rupiah ke 16.500, tapi begitu dia sampai itu karena udah sampai limitnya, dia bisa balik lagi nanti ke 15.500, tapi nanti naik lagi. Jadi dia selalu memoderasi angka 12. Jadi nggak di gitu, nggak dia habisin gitu. Jadi dari beberapa riset, sepanjang dia melakukannya hanya 12% balik, 12% balik, pelan-pelan lah. Kalau bahasa Jawanya alon-alon sing penting kelakon gitu. Nah, itu akan terjadi. Kekhawatiran besar, orang kayak Trump, dia punya itu attitude-nya untuk mengatakan, nggak usah, kita ngapain moderasi, lebih aja dari 12. Nah, kembali, ini soal intensi gitu. Intensi dia mau kemana gitu. Orang kayak Trump itu bisa, kenapa sekarang, begitu Trump menandatangani 36 itu, nanti ada kita lihat data, uncertainty index itu langsung naik tajam. Artinya kalau uncertainty index naik tajam, orang nge-short banyak. Gitu. Betul. Kenapa orang nge-short banyak? Karena orang melihat figur Trump gitu. Kalau orang kayak si Trump, dia bisa tuh mengatakan bahwa dia ngeluarin lagi nanti executive note. Bahwa yang dulu dapat beli sekarang nggak mau tahu, dia bilang kan gitu kan. Nah itu bisa mengakibatkan suatu peristiwa besar, termasuk terhadap stabilitas sistem keuangan kita juga. Nah kalau kita kembang lagi tentang Indonesia, ini sebenarnya udah dibaca Bang Pompi. Kita juga perlu apresiasi dari sisi moneter. Sebetulnya kita memang pemerintah dan otoritas moneter sudah tahu Bang Pompi, di depan kurva kita akan mengalami tekanan finansial. Ya kan? Kita lihatnya apa? Undang-undang Omnibus Law sektor keuangan, yang akhirnya mengunci by law dengan undang-undang bahwa yang namanya dana jaminan sosial terkait IHT dan sebagainya kekunci. Ya kan? Artinya di depan kurva pemerintah udah tahu tekanan di sini akan membesar. Kita coba konsolidasi. Kedua, BI juga bermain di depan kurva, Bang. Jadi sekarang itu rupiah kita volatilitasnya meningkat karena ketidakpastian meningkat. Kalau volatilitasnya meningkat, yang digunakan adalah perdagangan reguler surat utang negara, ya kan? Maka nilai harga surat utang negara pun pelan tapi pasti akan ke bawah. Yieldnya sudah di angka 7%-an. Ya kan, karena rupiahnya juga di volatilitasnya tinggi. Apa yang BI lakukan? BI bilang dia nerbitinlah apa yang disebut dengan SRBI, ya kan, sekuritas. Jadi BI menerbitkan surat utang, ini persis kayak SBI zaman dulu sebetulnya, ya kan. Jadi artinya kalau kemarin underlying operasi moneter, perbankan memberikan surat utang negara, BI memberikan likuiditas uang, ya kan, nanti ini akan balik, ini akan punya resiko terhadap sistem keuangan kita, harga sunya juga bisa ikut turun naik. Karena nanti si rupiah yang didapat oleh bank dimasukkan ke pasar uang, ke US dollar dan sebagainya. Nah, BI mengubah skema permainan sejak 2023. Underlying-nya nggak pakai lagi yang namanya SUN. Saya nerbitin surat SRBI. SRBI itu sendiri. Kenapa, Bang Pompi? Kalau kita lihat ya, kita lihat datanya, kelompok yang di bawah 100 juta, nilai deposito dan tabungannya menurun. Orang yang bilang makan tabungan. Makan tabungan ini, tapi berbeda yang kelompok di atasnya. Kelompok di atasnya semakin hold. Bahkan ada fenomena, ya kan, yang terus ini dana tuh keluar. Seolah-olah orang punya uang di kita keluar. Gitu. Kenapa dia keluar? Karena dia sebenarnya menghedging rupiah, Bang Pompi. Jadi kayak kita cerita tadi, apa sih bisnis bank kustodian kayak si New York Mellon itu? Saya sekarang orang Indonesia, saya membutuhkan menghedging rupiah. Ya udah deh, saya beli SUN. SUN-nya saya taruh di New York Mellon deh. Saya asing, padahal saya di sini gitu loh Bang Pompi. Nah sehingga saya dengan menggunakan underlying surat utang saya di Bank New York Mellon, saya juga bisa masuk ke pasar uang. Bisa itu di pasar uang US dollar terhadap rupiah, bisa di pasar uang yang di Bank Indonesia ini.
Nah ini sama BI dipecah nih, di ice breaking nih, agar orang tidak mulai punya intensi over likuiditas rupiah yang membesar di kelompok atas ini, dibawa rame-rame akhirnya ke surat ke falas, tapi menggunakan SUN. Oke. Nah gampangnya kalau kita lihat SRBI bunganya 7,5, 7,4 itu kan di atas yield SUN kita. Betul. BI itu mau ngomong gini, misalnya Bang Pompi misalnya saya investor advisory, bos gini aja, beliin aja SUN, ya kan, masukin ke sini. Terus Bang Pompi pasti nanya ke saya, kira-kira saya nanti dapat berapa? Ya, forward itu, ya kan, short. Kalau saya nge-short, ya kan, kalau saya nge-short rupiah pakai SUN ini, kira-kira saya dapat berapa? Saya bilang saya ke Bang Pompi, ya kira-kira rupiahnya akan volatilitas 10%. Itu acting nge-short tuh ya? Iya, nge-short. Gitu. Nge-short. Padahal di Indonesia nggak boleh nge-short. Ya, tapi ini short baik nih Bang Pompi. Short baik lah. Short baik itu nggak pakai margin nih. Jadi artinya short baik nggak pakai margin. Ada juga nggak pakai margin gitu. Jadi barangnya cuma 10 tapi dia nge-shortnya 100 gitu. Ini kita mesti ngomong short baik nih. Short baik itu ya dia beliin dulu SUN 110, yang saya short ke rupiahnya juga sebesar ini. Misalnya saya bilang, oke deh nanti kalau kita misalnya 2 bulan lagi, kira-kira kalau kita ngambil volatilitas di rupiahnya, ya kira-kira ngambil deh 7% dapat deh volatilitas. Nah, BI potong nih daripada situ capek-capek, ya kan? Naruh main sini belum tentu juga menang, belum tentu juga dapat. Sini rupiahnya kasih saya. Saya kasih kamu SRBI 7%. Jadi persepsi orang tentang volatility yang sekitar 7,4, BI ambil duluan dengan dia menerbitkan SRBI. Nah rupiahnya sama BI ditaruh kemana ya? BI juga main di rupiah nantinya gitu loh. Tapi ibaratnya teori bandar Bang Pompi. Saya ngelihat orang ekspektasinya berapa, saya ambil semua deh. Teori bandar gitu. Nah kembali pertanyaan ini kalau kita baca. Dalam satu sisi, secara moneter, ini sudah melangkah di depan kurva, melakukan pencegahan-pencegahan terhadap kemudahan sosial. Bahkan, coba kita lihat, saldo anggaran lebih. Menteri Keuangan ini ngeluarin juga aturan nih, saldo anggaran lebih yang dari APBN, boleh dipinjamkan ke BUMN, ke perbankan, dengan underlying-nya SUN. Jadi apa? Yang tadinya operasi moneter, SUN itu, untuk likuiditas, diubah ke pasar tertutup dengan Departemen Keuangan. Fungsi treasury-nya Departemen Keuangan. Karena fungsi treasury Departemen Keuangan beda dengan otoritas moneter. Jadi saya kasih, kan dia bilang, tapi saya butuh likuiditas, saya juga punya SUN. Kasih ke saya. Jadi kalau dilihat nih udah antisipasi. Nah, cuman problemnya adalah gitu ya. Kembali ke logika tadi. Apakah Trump akan bermain di 12% tadi? Jadi kalau hitungan dari banyak analis, ya 12% tadi. Kalau dia 12% masih bolak-balik, sebetulnya ya kita hanya membiayai ketidakpastian dengan ongkos moneter aja, tapi tidak akan terjadi crash lah. Nah, kalau dia lebih dari 12%, akan crash kan gitu loh Bang Pompi. Nah, di sini yang perlu kita cermati Bang Pompi. Ingat loh, bandar mainnya, main isu, main floating. Isu, sekarang juga TikTok juga udah mau diambil barang Amerika, jadi kurang lebih pasar isu dikuasai Elon Musk dan TikTok lah gitu ya. Pasar isu sudah mulai dikuasai. Bank Custodian juga pendukungnya Trump. Elon, hati-hati nih kita membaca ke depan. Coba bayangin Bang Pompi, kalau misalnya sekarang pemerintah ada kebutuhan yang besar, naikin PPN nggak bisa. Akhirnya pemerintah juga mulai penghematan akan anggaran 360 triliun. Nah, kalau misalnya sekarang kita main isu, dimainkan isunya, dia ingin lebih dari 12%, kena ke kita 98 lagi. Benar. Ya kan, kita 98 lagi. Jadi menurut saya, di sini memang dibutuhkan kepiawaian Menteri Keuangan lah ya. Ya, Menteri Keuangan kan tadi hanya sebatas moneter-moneter tadi. Tapi kan bahwa pada akhirnya, apakah Trump akan ngabisin Indonesia? Mungkin bukan Trumpnya ya, tapi oligarki di belakang Trump. Tergantung posisi kita. Tergantung posisi itu. Dulu Soros mengatakan, saya menghajar emerging market, won dan rupiah, itu posisi short saya aja. Karena saya lihat
isu politiknya menganga besar, fundamental ekonomi nggak bagus, ya saya short. Iya, iya. Ya kan sama aja dengan sekarang, kita ngelihatnya gimana nih? Ya kan, di New York ngelihatnya itu nge-short rupiah ini ke berapa? Gitu loh Bang Pompi. Kalau sebatas cuman, saya cuman nggak apa-apa lah, saya mau moderasi segala macam. Nah ini Bang Pompi, kalau dari sisi kacamata kita, kita kan nggak bisa ya dalam permainan yang akhirnya ke Cina tergantung, ke BRICS tergantung, ke Amerika tergantung. Coba Bang Pompi, kita lihat ya. Orang melihat dasarnya ini kita tuh program atau proyek. Oh, benar. Karena dasarnya kita itu, maaf ya, budaya itu budaya terjajah. Dan begitu menang itu mikirnya proyek. Dari mulai makan bergizi gratis, yang diributin proyek, tender. 10.000 dan sebagainya gitu loh. Iya. Bahkan sinyal pertama tentang 1 juta perumahan saja, kacamatanya proyek loh. Iya. Jadi bagaimana ngambil duitnya Qatar Investment Authority. Kemudian Ketua Satgas Perumahan, Pak Hasim mengatakan, Qatar mau kasih investasi pendahuluan untuk membangun 1 juta rumah, tapi kontraktor di Cina. Kalau kita tarik lagi ke belakang, Qatar, dia udah nyimpen duit di aset manajemennya Cina. Tapi pas properti di Cina itu jadi, nggak laku barangnya di Cina. Itu Cina juga lagi krisis properti. Jadi dengan kata lain, Qatar menyelamatkan uang dia kan? Benar. Artinya apa? Kacamata kita proyek Bang Pompi, bukan program gitu. Padahal supaya si Cina bisa bayar dia kan, itu sebenarnya. Supaya si Cina bayar. Bukan kalau orang nggak ngerti ya, oh ini baik gitu. Padahal sebenarnya kan muter-muter cikang nokang lah kalau bahasa itu. Kalau pendekatannya program mungkin kan kita akan juga out of the box mikir kayak Trump gitu. Apa sih? Oh, amoniak misalnya. Ada satu pertanyaan, kalau SRBI ini tadi akhirnya banyak lebih laku, Sun ceritanya gimana tuh? Nah kalau kita lihat, Sun ini sekarang cenderung agak kekunci dengan adanya SRBI ini. Nah itu dia, makanya malah jadi counterproduktif kan. Jadi sebetulnya padahal tujuannya sebenarnya ekonomi Indonesia dua-duanya gitu. Tapi walaupun beda angle ya, yang satu fiskal, yang satu ini ya moneter gitu. Tapi kalau kita ngomong, kalau mau ada mencegah banjir gitu ya. Banjir apa nih maksudnya? Ya banjir barang lah ya. Banjir barang, likuiditas lah ya. Likuiditas, sorry. Satu sisi kita mampu ngerem pelemahan Sun karena Sun dipakai terlalu besar untuk men-short rupiah. Ya, terhadap US dollar. Kita mampu rem dengan menggunakan SRBI. Ya. Oke, jadi si Sun itu kekunci. Oh. Ya kan, kekunci karena ibaratnya orang yang punya rupiah lebih yang pengen mainin falas ngambil SRBI bukan menggunakan Sunnya. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau dari sisi short term playing ini terjadi. Ya. Tapi mid sama longnya belum tentu. Tergantung situasi. Kalau tadi ketidakpastian tinggi jadi nggak jelas. Nah, sekarang kalau kepastian tinggi itu jadi bagus sebetulnya kan. Sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Rupiah. Ya, rupiah dari 15.300 sampai 16.400 berhenti dia. Ya. Balik lagi ke 15.100. Let's say ya. SRBI itu kan pertama kali keluar 2023. Anggap aja ketika BI menyerap rupiah lewat SRBI-nya, BI beliin ini dolar, US dollar, di harga anggap aja 15.300. Oke, begitu 16.500 udah kering nih, udah nggak ada lawannya. Yang ini, yang tadi band 12% tadi Bang Putih, dia nggak habisin lagi, balikin lagi ke bawah biar ada ruang buat balik lagi. Buat ngegoreng lagi. Kalau kita lihat BI, misalnya 15.300, dia jual di 16.400 ini, untung kan? Laba moneter kan? Dia bayar bunganya berapa? Nggak akan ada apa-apa di sini. Nah sekarang balik lagi nih ke 16.400 lagi. Mungkin duit SRBI masih nggak apa-apa nih, muter-muter juga. Jadi BI juga ikut dalam permainan muter-muter rupiah. Gitu. Jadi ya sorry to say ya bahwa volatilitas rupiah juga dinikmati juga oleh otoritas bank sentral gitu loh. Iya kan, oleh otoritas bank sentral gitu. Cuman kan kalau skenarionya ini kepleset ternyata diterusin terus, kan itu yang akan jadi resiko. Nah, makanya agak aneh juga ya sebenarnya kan bank sentral itu justru harusnya membuat bukan volatilitas, tapi ini kan seolah-olah terlibat di dalam konteks
mendorong volatilitas, benar kan? Iya. Makanya ini harusnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Makanya ketika kampanye si Presiden Argentina yang sekarang nih, yang melakukan pembongkasan budget, dia itu kan program pertamanya kayak Trump juga, begitu berkuasa langsung melakukan apa yang dia omongin, termasuk mendevaluasi peso dan sebagainya. Dia itu dalam kampanye mengatakan koruptor terbesar itu adalah Bank Sentral. Dia bilang gitu. Karena dia bilang Bank Sentral itu menikmati juga ketidakpastian. Itu omongan siapa sih nama presidennya itu, Presiden Argentina yang baru ini ya. Yang baru ini. Makanya dia begitu memangkas segala macam, pesonya jadi berapa jadi melemah, dia bilang nggak apa-apa, kita harus punya daya tahan untuk sakit dulu. Karena kalau kita biarkan sakit ini, kita biarkan untuk pengen sembuh, akhirnya koruptor besar itu udah Bank Sentral. Dia bilang gitu. Jadi gitu kan. Dari satu sisi ya itulah harga yang dia lakukan. Makanya kan menurut Sri Mulyani kan karena presidennya memang punya pemikiran yang berbeda betul gitu ya. Berbeda betul dalam artian kan sama aja dengan gini gitu. Kita sakit kaki. Sakit. Kan kalau kita ngomong tahan. Padahal kita udah pincang-pincang, tahan aja. Karena kalau mau sembuh, kamu harus biasakan untuk sampai kayak patah juga. Kan itu yang dilakukan kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya kita jadi survive dalam kondisi nggak enak. Survive dalam kondisi nggak enak. Tapi kalau misalnya sakit dikit, ya kan, udah kasih obat. Nah, bisnis obat ini menurut dia, makanya kan kata si Presiden Argentina itu korupsi terbesar adalah Bank Sentral gitu. Jadi kita baru urusan CSR aja. Iya, jadi artinya, jadi dalam sistem ekonomi ini, tapi kan ada juga yang kita pelajari ya. Kalau kita pelajari dari Cina, dia memanfaatkan cetak uang moneter ini, tapi sama dia kan dibenamkan ke sektor real, Bang Pompi. Makanya kalau kita lihat Cina sekarang. Jadi terus ada pekerjaan, ada. Sebenarnya nggak salah gitu. Katakanlah Bank Sentral dapat keuntungan laba moneter. Gimana caranya laba moneter ini masuk ke sektor real? Itu yang PR kita. Nah, menurut saya kalau kita baca Trump, harusnya Prabowo mulai punya keberanian. Misalnya keberanian apa? Kan kemarin baru ke India. Ya, Bang Pompi, India itu dia dalam posisi shortage terhadap amoniak. Sementara sama kayak kita yang kasih makan harus banyak. Sekarang kalau Prabowo mengikuti kayak Trump, saya nggak akan ekspor amoniak. Yang akan kena India sama kali ini. Saya nggak akan ekspor amoniak karena saya akan pakai semuanya untuk di dalam negeri, gitu loh, ya kan? Saya akan pakai semuanya untuk demo dulu lah ya. Saya akan pakai dalam negeri. Atau ya kan, dia mulai melakukan yang namanya tadi gasifikasi. Karena Trump sendiri kan sekarang udah gasifikasi gaspol aja. Ya kan? Dan menurut saya gini loh, harusnya kalaupun kabinet ini harus sebesar ini, mestinya menurut saya ada 3 menteri pertanian. 1 pertanian pangan, urusin sawah-sawah ini. Ketua pertanian industri, untuk EBT lah segala macam industri gitu ya. Nah, ketiga adalah kebun. Coba Bang Bombi, perkebunan. Kita perhatiin. Vietnam. Vietnam dong. Itu sekarang tuh 26.000 Bang Bombi. Nilai tukarnya. Oh ya? Iya. Dan Vietnam dong tuh sama kayak rupiah. Volatilitasnya tinggi. Tapi kenapa surat utangnya bisa 3%, kita 6% gitu ya? Karena ini Bang Pompi, si Vietnam dia memanfaatkan betul pelemahan nilai tukarnya untuk ekspor. Ya kan, untuk ekspor. Jadi kalau kita lihat elastisitas, supaya ngebus ekspor. Jadi kalau kita lihat pelemahan Vietnam dong terhadap ekspor Vietnam, itu elastisitasnya 0,95 Bang, secara statistik. Berarti sempurna. Kemudian inflasi yang diakibatkan barang impor itu di dia 0,45, kecil. Sementara di kita impor dari inflasi karena impor tuh tinggi 0,9. Benar. Ekspor dia kebalikan kita. Ekspor terhadap pelemahan nilai tukar nggak ada artinya. Nah, jadi kan kalau kita bicara kayak gitu, apa yang harus Prabowo fokuskan? Kita harus memanfaatkan kan, seperti orang bilang kan, pelemahan nilai tukar ini untuk kepada komoditas yang bisa mendorong itu. Coba Bang Pompi, orang sedang ribut. Vietnam ngalahin Indonesia dalam ekspor durian. Iya tuh. Saya ingat banget soal ini. Karena tahun 2016, saya tuh pernah dapat email dari reksadana di Thailand. Dia menawarkan saya untuk invest reksadana kebun durian. Tapi di sana? Di Thailand. Oh, di Thailand atau di Thailand? Bukan di Vietnam? Bukan, di Thailand. Saya penasaran, saya jawablah emailnya. Emang pasar durian kayak apa? Dia kasih ke saya outlook-nya. Outlook durian. Dari situlah saya lihat outlook durian itu ternyata
importir durian terbesar itu Cina. Oh. Nomor 2 Vietnam. Ini Iya, 2016 nih, iya. saya masih punya outlook-nya tahun 2016. Dari sisi produksi, yang besar produksi buah durian yang banyak itu, Indonesia itu besar. Oh. Tapi Indonesia tidak bisa masuk ke pasar ekspor karena buah duriannya bukan buah durian premium. Iya, iya, iya. Bukan yang montong itu. Jadi Thailand sendiri mulai kegerus ketika Malaysia menggunakan musangking. Musangking tuh. Nah, saya dari situ kemudian, menarik juga ya. Nah, saya baca di Outlook itu, salah satu yang dianggap, jadi Thailand, reksadana itu, dia mau invest di produk unggulan baru untuk ngalahin si musangking. Iya, iya, iya. Akhirnya saya penasaran, ternyata Bang Pompi, pada 2016 itu, ketika Eropa melakukan perang terhadap sawit dengan harga sawit rendah, Malaysia di beberapa negara bagiannya, dia mengkonversi petani sawitnya jadi petani durian musangking. Ya kan? Nah, ini cerita 2016. Jadi kalau sekarang kita lihat cerita sekarang, berarti Vietnam yang pada waktu itu dalam posisi trading, beli durian dari Malaysia lah, beli durian dari Thailand lah, dia tradingin ke Cina, dia sudah berhasil melakukan buat kebun durian kan? Iya, iya, iya. Makanya coba lihat, ketika kemarin Vietnam ditanya, Vietnam mau masuk BRICS nggak? Dia bilang kita pikir-pikir dulu. Karena dia juga membutuhkan Amerika butuh segala macam. Jadi dari sini aja, dari durian aja, kalau kita ingin mengimbangi neraca perdagangan sama Cina, ya buat durian yang bagus gitu loh Bang Pompi. Dan itu kan nggak bisa pakai omong-omong, nggak bisa pakai omong-omong gitu loh. Makanya kan pertanian perkebunan ini dan berpikirnya harus di depan kurva. Harus di depan kurva. Jadi kalau menurut saya dalam konteks saat ini, dengan melihat Trump ini, dan Pak Prabowo punya bakat juga kayak Trump sih. Kalau melihat Pak Prabowo itu yang saya lihat. Ya kan kayak stylenya. Jadi tinggal masalah bagaimana memainkannya. Jadi kalau menurut saya melangkah depan kurva gitu. Misalnya hilirisasi ini fokus untuk ngegedein amoniak gitu. Mumpung si Trumpnya juga nggak ini ke gasifikasi gitu ya. Wajar deh gitu kan kita memperbesar ini. Nanti ininya India gitu. Kemudian soal kebun-kebun tadi. Coba bayangin Bang Popi, hari ini saya baru lihat tadi pagi. Harga kopi tertinggi, highest. Kopi kita? Bukan harga kopi di pasar dunia. Highest dari tahun 95. Highest itu hari ini. Waduh. Tapi kita berhasil memanfaatkan atau tidak, walau alam bisawab lagi nih. Berarti kan kita ini terlalu sibuk ngurusin yang nggak perlu diurusin gitu loh Bang Pompi. Itu loh. Jadi maksud saya, ini kan kalau kita mau ngelihat kayak gini, kita nggak mungkin melakukan perang isu yang antara tiga nih, Rusia, ya kan, Cina, Amerika Serikat. Mungkin kita malah jadi korbannya. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Trump? Melangkah di depan kurva. Gitu loh. Iya, luar biasa nih. Ngomong-ngomong durian sama kopi ini jadi lapar kita. Iya. Wah, ini kita udah lebih dari 1 jam. Oh siap ya. Ini luar biasa banget. Kita udah banyak mendapatkan wawasan-wawasan baru tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan kepada audiens PhD 4K, silakan. Ya, ini kita baru bahas tadi ya tentang Amerika, Trump. Satu sisi dia akan main isu, kita harus terbiasa. Tapi kita jangan follow the issue. Bahkan kalau kita gali dalam beberapa isu dia tuh sebetulnya kita overthinking. Termasuk harga gas, harga segala macam sih menurut saya akan termoderasi dengan sendirinya dengan konsumen. Terkait dengan dia misalnya melakukan ice breaking di pasar karbon, ada manfaatnya juga buat kita, mendorong untuk kita mempercepat gasifikasi mumpung dia lagi kayak begitu. Jadi menurut saya tergantung gimana kita ngelihatnya. Tapi permainan isu ini sangat berbahaya di pasar keuangan. Sementara pasar keuangan kita sangat rentan, Bang Pompi. Beberapa langkah sudah diambil sih memang. Tapi menurut saya mengandalkan pasar keuangan dengan pasar keuangan kita yang tipis, ya kan, sementara yang tebalnya di luar gitu ya. Menurut saya kita perlu punya permainan baru. Contoh paling dekat ya Vietnam. Bagaimana dia pelemahan nilai tukar ternyata mendorong ekspornya. Dan untuk sampai ke sana mungkin kita jangan muluk-muluk gitu. Lakukanlah sesuatu yang memang bisa dikerjakan oleh rakyat banyak. Jadi menurut saya harusnya Pak Prabowo hindarkan pemikiran proyek. Karena kalau pemikiran proyek, rakyat dijadikan konsumen. Yang tadi kan 1 juta perumahan. Karena mikirnya proyek, yang penting ada duit masuk, rakyatnya nggak kerja. Itu kan proyek pemikiran. Betul.
kemudian ketika misalnya terjadi tekanan fiskal, dia itu juga sisi konsumsi, naikinnya PPN walaupun batal. Nah, kembali ke program. Nah, kalau kita kembali ke program, berarti kan harus menciptakan fokus dulu di menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja ini kan simpel-simpel, entah itu mau duren, kayak mau kopi, kayak yang memang bisa diredistribusi. Jadi kalau menurut saya, pasarnya clear ya. Nah, clear. Saya paham gitu, rakyat kita butuh rumah gitu. Tapi menurut saya, sinyal dari Cina ini, ketika rumahnya jadi, ternyata Gen Z-nya nggak mau beli rumah. Iya tuh. Gimana ceritanya kalau misalnya kita bangun 1 juta rumah, daya beli rumahnya nggak ada. Jadi menurut saya, fokus dulu. Tidak ada negara besar yang bisa menghasilkan quick win tanpa dimulai dari pertanian. Vietnam ngajarin itu, Thailand ngajarin itu, Malaysia juga begitu. Jadi menurut saya dalam 100 hari ini sinyalnya masih kayak nggak jelas. Nah, mungkin ke depan basisnya harus program, job creation, dan menurut saya harus ke pertanian. Dan pertanian itu kan terkait energi juga pada akhirnya. Itu sih Bang Pungki. Luar biasa. Terima kasih, Bung Yanuar. Jangan bosan-bosan. Siap. Ini baru SKS keberapa nih? Ya, kita mau ngomongin Jepang ya belum nyampe. Karena Jepang juga salah satu yang harus dipertimbangkan. Tenang aja, kita buat lagi sesi berikutnya nanti. Nah, Sobat Forum, luar biasa nih. Jarang-jarang kita mendapatkan satu basis pemikiran-pemikiran yang mencerdaskan kita semua dalam konteks ekonomi ini. Dan tentunya ada tips-tips bagaimana menghadapi isu-isu yang akan senantiasa kita saksikan dan dengarkan dari Amerika Serikat, tentunya khususnya dari Donald Trump sendiri. Dan oleh karena itu jangan terlalu sur juga, dan terlalu cepat mengambil kesimpulan, baca dan selalu berada di depan kurva. Nah, mudah-mudahan para pengambil keputusan di negeri ini juga memahami itu dan bisa kemudian memanfaatkan apa yang akan terjadi ini dengan sebaik-baiknya. Saya Pembida Hidayatullah tentunya mengucapkan terima kasih. Kita udah mau mencapai ke 3 juta viewers. Terus nonton, terus klik, terus like. Nah, jangan bosan-bosan, terus pencet terus aja supaya saya bisa mengundang lagi Bung Yanuar ke depan gitu ya. Dengan materi-materi yang lebih menarik, lebih cerdas, dan juga lebih membuka wawasan kita semua. Jadi stay tune selalu di PhD 4G, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Saya Pembida Hidayatullah mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.